Bab 69, realitinya. Saat yang tetap berlaku itu. Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? Saat itu ialah hari kiamat. Kaum Thamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang menggempar dan mengharukan itu. Maka, masing-masing menerima azab dunianya. Adapun Thamud, kaum Nabi Soleh, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dahsyatnya. Adapun 'Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya. Yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus-menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompang. Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa mereka, yang masih hidup? Dan selain dari mereka, datanglah Firaun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan, dengan melakukan perkara-perkara yang salah. Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul yang diutuskan oleh Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. Sesungguhnya kami, ketika banjir, melampaui hadnya, serta menenggelamkan gunung ganang, telah mengangkut, serta menyelamatkan nenek moyang, kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh, yang bergerak laju pelayarannya. Kami lakukan yang demikian untuk kami jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga orang-orang yang mahu menerima pengajaran. Kemudian ketahuilah bahawa, apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup, dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya, lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput dan runtuh. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan, mengawal segala penjurunya dan arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. Pada hari itu, kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah, dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata, dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, "Nah, bacalah kamu kitab amalku ini. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku, pada hari yang ditentukan." Maka, dengan itu, tinggallah dia dalam kehidupan yang senang-lenang lagi memuaskan. Di dalam syurga yang tinggi, darjatnya. Buah-buahannya dekat untuk dipetik. Masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu, di dunia. Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka dia akan berkata, dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus, yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi.
Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Kuat kuasaku, dan hujjah-hujjahku membela diri, telah binasa dan hilang lenyap dariku. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahim. Selain dari itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta, dengan membelitkannya ke badannya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya. Dan tidak ada makanan baginya, melainkan dari air danau. Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Maka aku bersumpah, demi segala yang nyata, yang kamu melihatnya. Dan segala yang gaib, yang kamu tidak melihatnya. Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami, yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair, sebagaimana yang kamu dakwakan. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu beriman. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang, sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Al-Quran itu, diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Dan kalaulah, Nabi Muhammad peace be upon him yang menyampaikan Al-Quran itu, mengatakan atas nama kami secara dusta, sebarang kata-kata rekaan. Sudah tentu kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya, supaya dia mati dengan serta-merta. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu, daripada menimpanya. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran, maka kami akan membalasnya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir, semasa mereka menerima balasan. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini, dengan seyakin-yakinnya. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar.